Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Sabila. Selamat menyaksikan Salimah berbagi ilmu via online bulan Oktober yang akan dibawakan oleh Ustazah Yeni. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga dalam sebuah hadis diungkapkan, la yu'minu ahadukum hatta yakunu ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga menjadikan aku lebih ia cintai dari orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Imam Bahabur Rasul Minal Iman nomor 14. Ihwatu iman, jemaah sabila yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di bulan Rabiul Awal ini kita bertemu kembali di dalam majelis maya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semua, dan semua kita dianugerahi kecintaan dalam hati kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah tema yang diangkat pada kesempatan ini adalah bagaimana menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berbicara kisah Rasulullah, bagaikan mata air yang tiada pernah kering dan tidak pernah habis. Makin dibaca, ya, makin dipelajari, makin terasa ada yang baru. Bahkan kita semakin merasa penasaran. Bahkan menjadi kita selalu merindukannya. Luar biasa. Sebenarnya apa sih alasan kita mencintai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mencintai seseorang dapat kembali kepada dua alasan. Ada beberapa alasan yang menyebabkan seseorang jatuh cinta. Dan diantaranya adalah kekaguman akan kepribadiannya. Sehingga semakin sempurna orang yang kita cintai, makin mengenal kepribadiannya, maka makin bertambah kecintaan kita kepada seseorang itu. Sedangkan kalau kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling luar biasa. Dia memiliki kesempurnaan akhlak, kepribadian, sifat, dan zatnya. Dan itu sudah diungkapkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia Rasulullah memiliki kepribadian yang agung. Bahkan kalau kita membaca dari berbagai sumber, ya, mengenai kepribadian beliau, ya, ini pernah kan sehabis memakamkan Rasulullah, ya, Abu Bakar menemui anaknya, yaitu Siti Aisyah. Ya Aisyah, itu barangkali ada amalan Rasul yang belum bapakmu jalankan, yang bapak tidak mengetahuinya. Maka kata Aisyah bahwa Rasulullah selalu mendatangi seorang Yahudi tua, ya, setiap pagi dan sore, dan beliau mengirimi makanan setiap hari. Maka setelah itu, maka Abu Bakar yang meneruskannya.
Dan apa yang terjadi ketika Abu Bakar mengunjungi Yahudi tua itu, lalu dia pun memberikan makanan, ya. Ketika ditanya, "Siapakah kamu?" Maka kata Abu Bakar, "Aku adalah orang yang seperti biasa datang." Ya. Ketika si Yahudi yang buta itu merasakan perbedaan, dia berkata bahwa orang yang biasa datang tidak seperti kamu. Dia sangat lemah lembut. Dan kalau menyuapi makan, maka makanan itu akan dihaluskan dulu sebelum diberikannya. Sehingga si Yahudi itu tidak sulit untuk menelannya. Namun di samping itu, si Yahudi itu tidak berhenti ya, terus-terusan menghina dan mencaci maki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia tidak tahu, ya, dan dia tidak tahu siapa gerangan yang datang setiap hari ya melayaninya, menyuapi makanan ke mulutnya, karena Rasulullah tidak pernah membantahnya dan tidak pernah meladeni caciannya. Dan ketika Abu Bakar yang menggantikan, ini ada perbedaan, ya, tidak selembut ya orang yang biasa datang. Maka Abu Bakar bertanya, "Wahai kakek, tahukah kamu, ya, orang yang biasa datang kepadamu, itulah orang yang selalu engkau caci maki, yang selalu engkau hina, dan sekarang beliau sudah wafat." Jadi luar biasa, ya, Rasulullah yang dicaci maki, dihina, tidak pernah membalasnya. Dan beliau tetap sabar datang melayani Yahudi tua itu. Dan akhirnya maka Yahudi itu pun masuk Islam setelah beliau wafat, setelah dia tahu bahwa yang datang itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah salah satu sifatnya. Beliau sangat pemaaf. Ya. Begitu juga beliau pun sangat mencintai umatnya. Ini tergambar itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya. Lalu kata beliau, "Betapa rindunya aku bertemu dengan saudara-saudaraku." Kata sahabat terus sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah aku ini adalah saudara-saudaramu?" Maka kata Rasul, "Bukan, kalian adalah sahabatku. Tapi saudaraku adalah umatku yang datang di akhir zaman. Mereka tidak pernah bersama denganku. Mereka tidak pernah melihatku. Mereka tidak pernah bertemu denganku. Tapi mereka amat sangat mencintaiku. Mereka menjalankan perintahku, menjalankan syariatku. Dan aku sangat ingin bertemu dengan mereka kelak di yaumil akhir." Maka kata sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengenal umatmu di akhir zaman? Sedangkan pada waktu itu seluruh manusia dikumpulkan, dari manusia yang pertama sampai yang terakhir. Berikut jin dan juga para malaikat berkumpul seluruhnya di waktu itu." Maka kata Rasulullah, "Bagaimana pendapatmu? Jika engkau melihat segerombolan kuda-kuda hitam, lalu di antaranya ada yang memiliki tanda putih di mukanya dan di beberapa anggota tubuhnya, apakah engkau akan mengenalinya?" Maka kata sahabat, "Tentu ya Rasulullah. Begitu juga aku pun akan mengenali mereka dari bekas-bekas wudhu yang mereka kerjakan sewaktu hidup di dunia." Masya Allah, Rasulullah begitu rindu ingin bertemu kita dengan umatnya. Lalu bagaimana kita? Apakah mungkin kita tidak mencintainya, sementara beliau sangat mencintai dan sangat merindukan kita? Dan juga dalam sebuah kisah, ketika Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, dan waktu itu Jibril datang dalam keadaan tidak biasa, mukanya murung. Lalu bertanya Rasulullah, "Ya Jibril, ada apa gerangan sehingga engkau datang dalam keadaan yang tidak seperti biasa?" Maka kata Jibril, "Wahai Muhammad, aku datang menemuimu ketika neraka akan mau dinyalakan." Jadi dia datang ketika neraka dinyalakan. Dan aku sangat takut. Dan aku sangat takut sehingga aku datang menemuimu. Ya. Lalu kata Rasul, "Wahai Jibril,
"Wahai Jibril, sampaikan kepadaku bagaimana sifat-sifat neraka." Maka Jibril pun menyampaikan bahwa neraka itu dipanaskan selama 1000 tahun. Maka panasnya, warnanya menjadi merah. Lalu dipanaskan lagi 1000 tahun, maka warnanya menjadi putih. Lalu dipanaskan lagi 1000 tahun, lalu warnanya menjadi hitam. Dan neraka itu gelap gulita sampai nanti hari kiamat. Dan neraka pun memiliki beberapa pintu. Dan tiap pintu akan dimasuki oleh golongan orang-orang yang sudah ditentukan. Dan ketujuh pintu itu nanti akan dimasuki oleh golongan-golongan tertentu. Lalu Jibril pun menyampaikan satu persatu orang-orang yang akan masuk dari tiap pintu. Dan tibalah pada pintu yang ketujuh, Jibril pun terdiam. Sampai Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, siapa gerangan yang akan memasuki pintu yang ketujuh?" Lalu setelah lama diam, Jibril pun menjawab, "Ya Muhammad, pintu pintu ketujuh yang akan dimasuki oleh umatmu. Umatmu yang melakukan dosa-dosa besar dan tidak sempat bertobat sebelum ajalnya tiba." Maka apa yang terjadi ketika mendengar ada umatnya yang akan masuk neraka? Maka Rasulullah pun pingsan, tidak sadarkan diri di pangkuan Jibril. Dan ketika siuman, maka yang terungkap dari lisan beliau, "Ya Allah, umatku, ya Allah, umatku." Sampai akhirnya beliau pun bersujud dan terus menangis. Sampai 3 hari 3 malam tiada henti. Dan beliau berhenti ketika mendengar azan. Dan setelah itu beliau pun kembali bersujud dan menangis. Dan di sela-sela isak tangisnya yang terungkap dari lisan beliau adalah, "Ummati, ummati, ya Allah, ummati." Sampai Abu Bakar As-Siddiq merasa khawatir. Lalu beliau pun datang ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika diketuk pintu, pintu pun tidak terbuka. Dan tidak ada jawaban dari dalam. Sampai kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, dari pintu mana aku bisa masuk ke rumahmu?" Namun tetap tidak ada jawaban. Dan begitu juga ketika Umar datang mendapatkan hal serupa. Lalu akhirnya Salman Al-Farisi, maka dia pun pergi menuju rumah Fatimah dan mengabarkan tentang keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barulah ketika Fatimah yang mengetuk pintu dan dia berkata, "Ya ayahanda, aku adalah putrimu Fatimah." Maka sejuklah hati Rasulullah dan dibukakanlah pintunya. "Wahai ayahanda, apa gerangan yang terjadi denganmu?" Lalu Rasulullah pun menceritakan tentang kedatangan Jibril, berikut tentang orang-orang yang akan masuk neraka termasuk umatnya. Lalu akhirnya mereka pun berdua menangis. "Ya Allah, betapa sayangnya Rasulullah kepada kita. Betapa khawatirnya Rasulullah kepada kita semua. Betapa beliau khawatir ada di antara umatnya yang akan masuk neraka." Maka ini semakin tambah kecintaan kita. Semakin besar kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga untuk mensifati Rasulullah, ya Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepadamu seorang dari kaummu sendiri, berat rasanya olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran Surah At-Taubah ayat 128. Sungguh Rasulullah SAW tidak butuh pada kecintaan kita kepadanya. Dengan adanya kecintaan kita tidak akan menambah kedudukan yang mulia, karena beliau sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki kedudukan tertinggi di antara hamba-hambanya. Dan tidak ada kecintaan pun tidak akan mengurangi kemuliaan beliau, karena beliau adalah orang yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengikuti beliau Rasulullah SAW dan ittiba mengikuti apa yang dicontohkannya dan meninggalkan apa yang dilarang oleh beliau, maka Allah akan mencintai dan mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah
wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak bisa diambil faedah dari kecintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali bagi siapa yang mencintai beliau. Orang yang demikian yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah menjadikan sebab-sebab untuk mendapatkan manisnya iman dengan kecintaan ini. Di antara sebab tersebut adalah mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi seluruh makhluknya. Telah diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu an, ya, 3 perkara yang membuat seseorang akan mendapatkan manisnya iman, yaitu ketika Allah dan Rasul-Nya lebih dicintainya dari selain keduanya. Dia mencintai saudaranya, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Dan dia benci kembali pada kekufuran sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Yang dimaksud dengan halawatul iman, sebagaimana disebutkan para ulama, adalah merasakan kelezatan melakukan ketaatan, bersobar dan merasa nikmat dalam beragama, dan yang demikian juga berpengaruh pada perihal keduniawian. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, datang seorang laki-laki pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, kapan hari kiamat datang? Rasulullah SAW bertanya, apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat? Dia menjawab, yaitu cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW berkata, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Lalu juga datang seorang sahabat, ya Rasulullah, aku ingin bersamamu. Ya, ketika Rasulullah, apa yang engkau minta? Maka sahabat itu berkata bahwa aku ingin bersamamu kelak di yaumil akhir. Maka kata Rasul, bantulah aku. Dengan apa ya Rasulullah? Perbanyaklah, bantulah aku dengan memperbanyak sujud. Juga Anas radhiyallahu anhu berkata, tidaklah kami sangat bergembira setelah nikmat Islam, kecuali setelah mendengar sabda Rasulullah SAW, yaitu engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Anas radhiyallahu anhu berkata, maka sungguh aku mencintai Allah, Rasulnya, Abu Bakar, dan Umar radhiyallahu anhuma, dan saya berharap bisa bersama mereka walaupun amalanku tidak seperti mereka. Allahu Akbar. Sungguh begitu agung dan mulianya balasan bagi orang-orang yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan ya, di bulan Rabiul Awal ini kita bisa memperbaharui, meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bisa membuktikan kecintaan kita sehingga kelak di yaumil akhir Rasul bisa mengenal kita bisa bertemu dengannya dan berharap bisa bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.